Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Yunce duduk di tempatnya dan menutup matanya. Beberapa napas kemudian, ekspresinya menjadi sangat tenang saat hatinya kosong. Selain rasa lapar, kegembiraan dan ketergesaannya menerima rangkaian pembuluh darah mendalam yang baru juga sepenuhnya memudar. Pikiran dan kesadarannya semuanya terpusat di tengah rangkaian pembuluh darah baru di dalam tubuhnya. Karena dua masa hidupnya berkultivasi di jalan yang mendalam, dia tidak lagi membutuhkan bimbingan orang lain ketika berkembang dari nol menjadi pahlawan. Gelombang pertama kekuatan mendalam di vena mendalam berasal dari vitalitas seseorang, tepatnya, dengan perlahan-lahan menarik vitalitas seseorang sedikit demi sedikit ke dalam vena mendalam. Perlahan-lahan akan berubah menjadi energi dalam yang sangat sedikit. Setelah vena mendalam terisi penuh dengan energi yang sangat besar ini, itu akan menjadi langkah resmi pertama menuju kekuatan mendalam dari alam mendalam dasar. Praktisi dengan bakat pas-pasan umumnya membutuhkan waktu sekitar setengah tahun untuk proses ini. Praktisi dengan bakat luar biasa dapat menyelesaikannya dalam waktu 3 hingga 4 bulan. Setelah fondasi yang sangat penting ini selesai dibangun, seseorang kemudian dapat melanjutkan budidaya lebih lanjut dengan menyerap vitalitas dari langit dan bumi. Tidak ada jalan keluar dari proses ini karena hanya setelah secara resmi memasuki alam mendalam dasar, seseorang akan memiliki kemampuan untuk menggunakan vena mendalamnya untuk menyerap vitalitas langit dan bumi. Di tengah keheningan, untaian energi elementari mendalam mulai mengembun di pembuluh darah mendalam Yunce. Dengan 54 pintu masuk mendalamnya terbuka, vitalitas dari tubuhnya mengalir dari 54 arah sekaligus, kecepatannya tidak bisa dibayangkan. Sebelum Jasmine memasuki Sky Poison Pearl, dia telah memberitahu Yunce untuk tidak mengganggunya dalam waktu 3 hari. Namun dia tidak menyangka setelah dia terbangun dari tidurnya, 7 hari telah berlalu. Setelah tertidur lelap di dalam Sky Poison Pearl selama 7 hari terakhir, efek negatif dari penggunaan kekuatannya sebelumnya, akhirnya sepenuhnya dihilangkan. Dia melihat ke arah Yunce dari dalam Sky Poison Pearl dan mengeluarkan suara kejutan samar. Pegunungan Scarlet Dragon, air terjun di antara pegunungan. Di dinding gunung yang tingginya sekitar 2 hingga 300 meter, air terjun raksasa mengalir deras, dan menghantam kolam di bawahnya, menyebabkan kabut membubung ke udara. Suara besar yang memekakkan telinga itu seperti gemuruh guntur, yang menyebar jauh dan luas. Di tepi air terjun, seorang pemuda bertelanjang kaki sedang berjalan selangkah demi selangkah menuju layar air yang tampak seperti jatuh dari surga. Semua kekuatannya dilepaskan sambil melindungi kepala dan punggungnya. Sosoknya tampak sangat kecil di bawah layar air raksasa ini. Meski ketinggian air terjun ini tidak terlalu menggelikan, kekuatan jatuhnya air masih cukup untuk dengan mudah menghancurkan tubuh seseorang menjadi berkeping-keping. Namun pemuda itu melanjutkan tanpa peduli, dan berjalan menuju batu besar yang telah dihantam air terjun entah sudah berapa tahun. Ketika Jasmine meninggalkan Sky Poison Pearl, apa yang dia lihat persis seperti pemandangan ini. Dia melihat ketinggian air terjun, dan alisnya yang seperti bulan sedikit terangkat. Dampak dari arus besar itu bertabrakan dengan kejam ke tubuh Yunce, menghancurkan pertahanan energinya yang lemah secara instan, dan menghantamkannya dengan kejam ke dalam kolam yang keras dan berputar. Rasa sakit yang panas dan membakar menyelimuti seluruh tubuh Yunce saat seluruh tubuh bagian atasnya menjadi merah sepenuhnya. Di sudut mulutnya, garis darah yang menakutkan keluar. Namun, tidak ada satupun jejak kemunduran atau ketakutan di kedua matanya. Dia melayang dari air yang bergejolak dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan arus deras saat dia mendaki pantai dengan susah payah. Hembusan air terjun menyebabkan cukup banyak kerusakan pada dirinya, dan dengan menahan arus dan berenang ke pantai, ia hampir menghabiskan sisa energinya. Namun,
dia tidak terjatuh dan terengah-engah setelah naik ke pantai, melainkan sekali lagi berjalan menuju batu besar di bawah air terjun dengan tubuhnya yang bergoyang. Dia kemudian memfokuskan untaian energi dalam yang lemah, energi terakhirnya, dan mengumpulkannya di atasnya untuk melindungi kepalanya. Sudah berada di tingkat pertama alam mendalam dasar. Dia sebenarnya secepat itu. Melihat energi kecil yang dilepaskan Yunce, Jasmine kagum di hatinya. Hanya dalam kurun waktu 7 hari, dia benar-benar resmi melangkah ke alam mendalam dasar tingkat pertama. Kecepatan ini, bahkan di antara orang-orang yang dia kenal, sudah cukup untuk mengejutkan orang lain. Itu jelas merupakan tubuh manusia dan sebelum pembuluh darahnya yang baru mengaktifkan seni rahasia dewa jahat, itu tidak ada bedanya dengan pembuluh darah orang biasa. Metode apa yang dia gunakan untuk memasuki alam mendalam dasar dalam kurun waktu 7 hari yang begitu singkat. Dengan tubuh manusia, bahkan jika semua pintu masuk yang dalam dibuka, biasanya akan memakan waktu setidaknya 1 bulan. Namun, untuk benar-benar menantang air terjun semacam ini hanya pada alam mendalam tingkat pertama, ini jelas merupakan keinginan kematian. Dan setelah mengalami kerusakan parah oleh air terjun untuk pertama kalinya, dalam kondisi hampir seluruh kekuatannya terkuras, dia hampir tidak beristirahat sebelum melangkah menuju air terjun sekali lagi. Jasmine bergegas mendekat dan berteriak, "Apakah kamu menginginkan kematian?" Yunce mendengar suara Jasmine dan langkah kakinya berhenti sejenak. Namun itu hanya sesaat, karena ia terus berjalan menuju air terjun. Energi terakhir yang tersisa segera tersebar tanpa pertanyaan, dan dalam sekejap, lebih dari selusin luka kecil terbelah di punggung Yunce. Ketika penglihatannya menjadi hitam, dia memuntahkan seteguk darah segar dari mulutnya, dan kemudian menabrak air yang bergejolak sekali lagi. Benar-benar ceroboh. Jasmine mengerutkan kening. Dalam sekejap, dia bergegas menuju ke arah di mana Yunce tersapu, siap untuk melemparkannya ke darat. Tak lama kemudian, siluet Yunce melayang ke permukaan air, tapi ketika dia mendekati Yunce dan hendak menariknya, dia malah mendengar penolakan yang serak dan lemah, namun tegas. "Jangan, bantu aku." Wajah Yunce yang melayang keluar dari permukaan air seputih kertas. Bekas luka di tubuhnya merupakan pemandangan yang mengerikan. Saat dia membuka matanya setengah, tatapannya tampak lemah, namun pada saat yang sama, sangat sadar. Dia sebenarnya tidak kehilangan kesadaran. Jasmine menarik tangannya, dan hatinya takjub sekali lagi. Salah. Berdasarkan kondisi sebelumnya, jika yang terkena dampak itu adalah orang biasa, mustahil seseorang bisa tetap sadar. Saat dia memandangnya, Jasmine tiba-tiba bertanya-tanya, mungkinkah dia hanya menggunakan kemauannya, seolah hidupnya bergantung padanya, untuk tetap sadar. Cukup mengesankan bahwa kamu tidak kehilangan kesadaran. Apakah kamu yakin bisa sampai ke darat? Sesuai keinginannya, Jasmine melayang di atasnya dan tidak membantunya. Setelah dia menyelesaikan kalimatnya, seolah dia tiba-tiba teringat sesuatu, wajahnya memerah dan dia dengan cepat mundur dengan ketakutan. Dia terus-menerus mundur dalam garis lurus, kedua tangannya yang kecil secara bersamaan menekan dirinya ke bawah, hingga jaraknya cukup jauh. Hanya saja, pada saat ini, terlihat jelas bahwa perhatian Yunce jelas tidak tertuju padanya. Jika dia dalam kondisi normal, dia masih bisa menahan arus seperti ini. Namun bagi dia sekarang, arus deras ini tidak diragukan lagi merupakan mimpi buruk. Dia meremas pembuluh darahnya yang hampir habis dan mengangkat lengannya yang hampir mati rasa. Saat dia dengan teguh menahan dampak deras arus yang mengenai tubuhnya, dia terus berenang perlahan ke darat, sedikit demi sedikit. Beberapa napas kemudian, otot-otot di lengan dan bahunya mulai mengejang. Ini adalah reaksi alami tubuh ketika seseorang telah benar-benar kehabisan kekuatannya. Dalam situasi ini, senjata pada dasarnya sudah tidak mungkin untuk diangkat, dan bisa dianggap kurang lebih cacat.
Bekas luka di punggungnya semakin besar saat perlahan-lahan terbelah, saat darah mengalir ke bawah tanpa henti. Hati Jasmine semakin khawatir saat dia terus menonton adegan ini, karena bahkan tangannya yang sebelumnya mengepal tanpa sadar mengendur. Namun, kedua lengan Yunce mulai terangkat dan bergerak, dan tubuhnya perlahan mendekati pantai. Mustahil untuk membayangkan dari mana dia memeras energi itu ketika sudah jelas bahwa tubuhnya telah mencapai batasnya, karena kekuatannya benar-benar habis, dan bahkan kesadarannya seharusnya tersebar, mungkin bukan kekuatan yang mendorong tubuhnya maju, tapi kemauan keras, tekad yang sangat menakutkan. Di bawah tatapan kosong Jasmine, Yunce sekali lagi naik kembali ke darat. Saat itu, hati Jasmine bergetar seolah baru saja menyaksikan perang dunia yang tak terbandingkan besarnya. Tepat ketika dia mengira Yunce akan pingsan setelah menjadi lemah ini, dia malah melihatnya bergoyang ketika dia berdiri sekali lagi. Dia sebenarnya masih bisa berdiri. Yunce yang berdiri sekali lagi, berjalan ke arah Jasmine, langkah kakinya sangat lambat, dan setiap langkah yang diambilnya, tubuhnya akan bergoyang hebat, dengan kemungkinan roboh kapan saja. Dia terus berjalan maju selama lebih dari selusin langkah sebelum akhirnya berhenti. Saat itulah Jasmine menemukan sebuah kolam kecil ke arah itu. Kolam itu jelas buatan manusia dan panjangnya tidak lebih dari 1 meter. Bagian dalamnya dipenuhi cairan hitam. Yunce memasuki kolam hitam dan duduk dengan susah payah sampai seluruh tubuhnya, selain kepalanya, terendam dalam cairan hitam. Saat itulah Yunce menutup matanya dan akhirnya kehilangan kesadaran. Jasmine mendarat dari udara dan menyaksikan Yunce yang tidak sadarkan diri dengan ekspresi rumit. Kolam itu jelas digali oleh Yunce, karena ada berbagai macam barang di sekitarnya. Sebagian besar merupakan jenis tumbuhan yang berbeda, mungkin dengan lebih dari 20 jenis varietas yang berbeda. Di antaranya, benda dengan jumlah terbanyak adalah tumpukan dahan dan dedaunan berwarna hitam pekat yang tampak seperti kayu bakar kering. Bau yang dikeluarkannya sangat mirip dengan bau yang keluar dari kolam. Jasmine dengan santai mengambil akar, meletakkannya di ujung hidungnya dan mengendus ringan. Segera, kulitnya sedikit berubah, Demon Skull Fin. Dia benar-benar membenamkan dirinya dalam hal ini. Jadi dia menggunakan metode seperti ini, dalam kurun waktu 7 hari, tidak. Mungkin bahkan kurang dari 7 hari, untuk secara paksa mendorong dirinya ke alam dasar mendalam. Jasmine menatap wajah Yunce dalam diam, wajahnya yang lembut dan kekanak-kanakan menjadi bukti kalau usianya memang baru 16 tahun, namun bagaimana mungkin dia bisa mencapai level ini? Mungkinkah dia benar-benar pernah mengalami neraka sebelumnya? 2 jam kemudian, Yunce terbangun dan melihat Jasmine melayang di sampingnya. Saat dia membuka matanya, dia dengan dingin menatapnya dengan wajah kecilnya. Begitu dia melihatnya membuka matanya, dia segera menekan ke bawah seolah itu adalah refleksnya yang terkondisi. Kamu terus melakukan ini beberapa hari terakhir ini. Jasmine membuka mulutnya dan bertanya. Lebih atau kurang? Yunce menegakkan tubuhnya yang masih tak berdaya, sementara luka di punggungnya sedikit banyak sudah sembuh. Di kolam, tidak hanya ada tanaman merambat tengkorak setan, tetapi juga tanaman herbal yang dia petik sendiri, yang digunakan untuk menghasilkan cairan pemulihan terbaik. Apakah kamu tidak takut dengan kematian mendadak? Wajah Jasmine menjadi agak dingin. Aku tidak akan membiarkan diriku mati. Sama sekali tidak. Yunce tertawa ringan saat mengatakan itu dengan penuh percaya diri. Jasmine tersenyum dengan jijik, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Apakah menurut Anda hanya ada air di air terjun itu? Jika sebuah batu entah bagaimana tercampur, jatuh dan menghantam tubuhmu, tubuhmu bisa terbelah menjadi 2. Aku ingin tahu, untuk alasan apa, kamu begitu putus asa? Karena, aku harus memiliki kekuatan yang cukup kuat. Yunce melihat ke tengah kolam, dan perlahan berkata, jika aku memiliki kekuatan yang cukup,
tuanku tidak akan dipaksa mati, keluargaku juga tidak akan menderita penghinaan, ya, pembuluh darahku yang dalam telah lumpuh, jadi saya tidak punya kualifikasi untuk mengejar kekuatan. Ya Tuhan, oh itu tidak benar, Jasmine lah yang memberiku satu set pembuluh darah dalam yang baru, jadi tentu saja aku tidak punya alasan untuk terus bermalas-malasan dan lalai. Dan kamu, tuan kecilku Jasmine, kamu membuka mulutmu dan hal pertama yang kamu ingin aku lakukan adalah mencapai alam yang belum pernah dicapai oleh siapapun di seluruh kekaisaran angin biru, hanya dalam waktu 30 tahun, demi kamu, bagaimana mungkin aku tidak putus asa? Metode kultivasi Yunce sangat sederhana, tetapi juga sangat ekstrim dan sangat menakutkan. Dengan menggunakan kekuatan dampak air terjun yang sangat besar, dia benar-benar menyebarkan energi mendalamnya sendiri, sementara juga menahan sejumlah besar trauma yang menimpa kekuatan hidupnya. Kemudian, dalam keadaan hampir terbakar, dia mengeksploitasi dan mengobrak-abrik batas tubuh dan kekuatan mendalamnya. Karena merobohkan batas juga berarti melangkah lebih jauh. Namun selama proses ini, sedikit saja kelalaian akan mengakibatkan kematian seketika. Setelah itu, dia membenamkan dirinya ke dalam cairan obat yang terbuat dari demonic skulfin. Tanaman anggur tengkorak setan mengandung racun akut, dan juga akan meresap ke tubuh secara intens. Setelah Yunce kehilangan kesadarannya, sel-sel di permukaan tubuhnya masih terus mengejang, berkontraksi, dan menguatkan di bawah rangsangan. Ini mempercepat proses penyembuhan, dan dengan paksa mendorong tubuhnya selangkah lebih maju, melampaui batasnya. Adapun racun yang dibawa oleh demonic skulfin, Yunce, yang memiliki Sky Poison Pearl tidak gentar sedikit pun. Ini pada dasarnya adalah bagaimana dia melewati beberapa hari terakhir ini. Dia berlatih dengan mempertaruhkan nyawanya menggunakan metode ekstrim ini, seolah-olah dia adalah orang gila yang ingin bunuh diri. Jika kamu putus asa, aku tentu saja tidak akan menghentikanmu. Jadi, berapa lama kamu berencana untuk tinggal di sini dan berlatih? Jasmine berkata dengan angkuh dengan suaranya yang menawan. Tentu saja, sampai aku berhasil menaklukkan air terjun ini. Yunce berkata dengan tekad, saat sekilas resolusi melintas di matanya, jika aku bahkan tidak bisa menaklukkan air terjun belaka, kualifikasi apa yang aku miliki untuk menaklukkan tujuanku? Baiklah, kalau begitu putri ini akan mengamati berapa lama kamu harus menaklukkan air terjun ini. Tapi sebelum itu, wajah mungil Jasmine menoleh ke samping saat ini, dan pipinya menunjukkan sedikit rasa malu. Segera, belilah satu set pakaian baru untukku. Termasuk pakaian dalam, sepatu luar, dan pita rambut. Apakah itu benar-benar diperlukan? Menurutku pakaianmu saat ini terlihat cukup bagus. Yunce menilai Jasmine dari atas ke bawah, dan berkata dengan wajah serius. Jika kamu tidak pergi dan membelinya, aku akan marah. Segera, aura sedingin es yang dipenuhi dengan niat membunuh mulai merembes keluar dari tubuh Jasmine. Baiklah, aku akan pergi setelah aku selesai memulihkan kekuatanku yang dalam. Yunce menyesuaikan tempat duduknya di kolam obat, sambil menenangkan hati dan napasnya, dia merasakan vena mendalam yang sekali lagi kosong, perlahan menjadi kenyang. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba bertanya, Jasmine, sebelum kamu memasuki mutiara racun langit terakhir kali, sepertinya ada pertanyaan yang belum kamu jawab padaku, dari mana sebenarnya asalmu? Apakah kamu seorang putri dari suatu kerajaan? Jasmine berdiri, dan berkata dengan wajah datar, tentu saja aku seorang putri, tapi bukan putri kekaisaran. Adapun dari mana saya berasal, itu adalah tempat yang kamu tidak akan tahu meskipun aku mengatakannya, karena tempat itu sangat jauh. Dari sikap Jasmine, dia jelas tidak ingin menjawab pertanyaannya sepenuhnya. Yunce berpikir sejenak, dan berkata, jika jaraknya sejauh itu, mengapa kamu datang ke Floating Cloud City?
Apakah kamu terpaksa melarikan diri ke sana karena orang-orang mengejarmu? Alis Jasmine yang mungil dan imut segera tenggelam, dan berkata dengan dingin, semua orang yang mengejarku sudah mati. Tapi aku tidak menyangka, ternyata mereka punya racun tabu semacam ini. Saya sebenarnya diracuni tanpa disadari. Adapun alasan mengapa aku datang ke tempat ini, adalah untuk menemukan 5 tempat rahasia dewa jahat, yang disebutkan dalam ingatan darah dewa jahat. Di antaranya, salah satu lokasi tanah rahasia dewa jahat samar-samar berada di sekitar wilayah timur Kekaisaran Angin Biru. Saat saya mencarinya, racun akut menjadi aktif. Cerita selanjutnya, Anda seharusnya sudah memahaminya secara kasar. 5 tempat rahasia dewa jahat. Wajah Yun Ce penuh kebingungan. Ingatan dewa jahat telah menyebutkan bahwa benua langit yang mendalam ini diciptakan oleh dewa jahat pada saat itu. Di benua langit yang mendalam ini, ia memiliki 5 tempat perlindungan. Sebelum kejatuhannya, dia meninggalkan 5 benih di 5 tempat masing-masing. Ia juga mengklarifikasi bahwa Jasmine melirik Yun Ce, hanya mereka yang mewarisi kekuatannya yang bisa menemukannya. Artinya, hanya kita yang bisa menemukannya. Gelombang kegembiraan melanda Yun Ce, dan dia buru-buru berkata, apa sebenarnya 5 benih itu? Apakah mereka kuat? Dan bagaimana saya bisa menemukannya? Bagaimana aku bisa tahu? Tapi karena itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh dewa jahat, bagaimana mungkin mereka tidak berdaya? Namun, Anda saat ini sebaiknya berhenti memikirkan hal-hal asing ini. Tempat rahasia dewa jahat, tingkat kekuatan di area sekitar pasti akan sangat tinggi, bagaimana kamu bisa menyentuh atau bahkan mendekatinya? Suatu hari nanti, ketika Anda bisa dengan angkuh memandang rendah seluruh Kekaisaran Angin Biru, pikirkanlah hal itu. Jasmine mengucapkan kata-kata itu seperti seorang penatua, bangga dengan kebijaksanaan dan pengalaman seseorang. Yun Ce hanya bisa menutup mulutnya, mengumpulkan pikirannya, dan diam-diam memulihkan kekuatannya. 7 hari telah berlalu, dan pada dasarnya tidak ada kemungkinan Xiao Kuangyun tetap berada di kota hutan Qian. Yun Ce mengeluarkan 1 set pakaian baru dari Sky Poison Pearl, berganti pakaian, dan kemudian kembali ke kota hutan Qian. Dengan hanya satu tujuan, membeli 1 set pakaian baru untuk Jasmine. Namun pada akhirnya, Yun Ce kembali dengan tangan kosong. Itu karena prosesnya berjalan seperti ini. Jasmine, bagaimana dengan pakaian ini? Tampaknya mereka terlihat cukup bagus. Tidak mau. Saya tidak akan pernah memakai apapun yang berwarna ungu. Lalu, bagaimana dengan yang ini? Bagaimana gaun di tempat ini bisa sekasar ini? Bagaimana bisa putri ini memakai sesuatu yang begitu tidak sopan? Ini hanya kota terpencil, dan pakaian dari toko ini bisa dibilang paling mewah, sama saja kalau kamu tahan saja. Saya lebih baik tidak memakai apapun, daripada memakai sesuatu yang kasar seperti ini. Saya tidak menginginkan pakaian ini. Tunggu sampai saya sudah menaklukkan air terjunnya, lalu saya akan menuju ke kota bulan baru. Pasti ada pakaian yang lebih baik di sana. Jika Anda tidak ingin pakaian di sini, kita tidak usah membelinya. Atau, ayo beli celana dalam dulu. Kamu, mencari kematian. Ingin bertaruh apakah aku akan membunuhmu sekarang juga? Tanpa disadari, 4 bulan telah berlalu. Pegunungan Scarlet Dragon, air terjun di pegunungan. Musim sudah memasuki musim dingin dengan tenang, karena air-air terjun mulai semakin dingin, semakin menusuk tulang. Namun, seorang pemuda sebenarnya sedang berdiri di bawah air terjun selama periode waktu ini. Tubuh bagian atasnya terbuka, dan matanya tertutup rapat saat dia membiarkan aliran air sedingin es mengalir deras ke tubuhnya. Namun wajahnya tidak goyah, seolah dia terpaku di sana seperti batu besar yang pantang menyerah. Di dalam tubuhnya, energi yang sangat besar melonjak untuk bertahan melawan dampak aliran air sampai petunjuk terakhir dari energi mendalam benar-benar kering.
Tubuh pemuda itu mulai goyah, lalu ketika akhirnya tidak mampu lagi menguatkan dirinya, dia menabrak genangan air yang deras. Keluar dari kolam ke tepi sungai dengan susah payah, Yunce bernapas berat, berjalan ke kolam kecil baru yang digalinya dan menenggelamkan dirinya. Dia kemudian mengambil beberapa pelet jamu berwarna hitam yang ada di samping kolam dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Itu adalah pelet pemulihan mendalam kelas rendah yang disintesis dari tanaman merambat pasir besi yang dia kumpulkan dari daerah sekitarnya. Mereka dapat sedikit meningkatkan tingkat pemulihan kekuatan mendalam untuk jangka waktu tertentu. Setelah mengkonsumsi pelet pemulihan yang sangat besar, Yunce menghela nafas lega, menutup matanya dan memasuki kondisi meditasi. 54 pintu masuk mendalam semuanya terbuka, dan dengan cepat memulihkan defisit kekuatan mendalam yang parah. Beberapa bulan ini, dia selalu berada di tepi air terjun ini. Dia merobek batas kemampuannya lagi, dan pada saat yang sama, tidak ada kerusakan atau luka yang tidak dapat diperbaiki yang terjadi karena perendaman cairan Demon Skull Fin. Jasmine memandangnya dari jauh dalam keheningan. Mengenai metode kultivasi bunuh diri Yunce, dia sudah terbiasa mengamatinya. Dia mengira Yunce hanya akan mampu menjalani pelatihan tingkat ini selama beberapa hari. Tapi yang membuatnya sangat heran adalah selama 4 bulan penuh, dia melakukan hal yang sama, setiap hari, tanpa bersantai satu hari pun. Namun, budidaya gila ini jelas bukan karena dia kehilangan akal. Setiap kali dia merasa beban atau kerusakan tubuhnya terlalu berat, dia akan segera kembali berendam di kolam obat Demon Skull Fin untuk perlahan-lahan membiarkan tubuhnya pulih dan menguat. Seiring berjalannya waktu, jumlah Demon Skull Fin yang dia kumpulkan setiap hari semakin meningkat, dan cairan yang diekstraksi dari Demon Skull Fin menjadi semakin kental. 1,5 jam kemudian, Yunce membuka matanya dan melompat keluar dari kolam kecil. Dia menyeka tubuhnya, mengambil sisa kelinci panggang dari makanan sebelumnya, dan mulai melahapnya. Ketekunan kali ini bertahan selama 23 detik, sedikit peningkatan dibandingkan sebelumnya. Jasmine datang ke sisinya, tangan disilangkan di depan dada mungilnya, saat dia mengatakan itu. Dengan kecepatan seperti ini, dalam 1,5 bulan lagi, kamu akan mampu melakukan terobosan ke alam mendalam dasar tingkat kelima. Kecepatan ini, bisa dibilang tidak terlalu buruk. Mulai dari nol, ia mencapai tingkat pertama alam mendalam dasar dalam 7 hari, tingkat kedua dalam sebulan, tingkat ketiga 2,5 bulan, dan 10 hari yang lalu, dia juga telah mencapai tingkat keempat. Kecepatan ini bukan hanya tidak terlalu buruk. Bahkan dalam seluruh sejarah kultivasi mendalam Kekaisaran Angin Biru, kecepatan ini memenuhi syarat untuk dianggap sebagai sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya. 54 pintu masuk mendalam Yunce sepenuhnya terbuka, dia sangat mengenal struktur tubuh manusia, konstitusi vena mendalam, dan proses kultivasi ketika berlatih di jalan yang mendalam. Menambah kesibukan luar biasa yang mengabaikan siang dan malam seolah-olah hidupnya bergantung padanya, kemungkinan memiliki kecepatan menakjubkan seperti ini sama sekali tidak ada, hanya berlebihan. Sampai sekarang, kekuatannya tidak hanya tidak sebanding dengan keadaan 4 bulan lalu, tubuhnya juga menjadi sangat tangguh. Namun, peningkatan kekuatan pelindung hanya sebagian kecil dari alasannya. Alasan yang lebih besar adalah dia menerima dampak dari air dan merendamnya dalam jus Demon Skull Fin untuk waktu yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun kekuatannya yang mendalam hanya berada pada tingkat keempat, mungkin kekuatan tubuhnya tidak dapat dikalahkan oleh praktisi mendalam di alam mendalam dasar tingkat ke-6. Lalu kapan kamu akan mengajariku teknik mendalam? Anda sudah menyebut diri Anda sebagai tuan saya selama 4 bulan, tetapi masih belum mengajari saya apapun. Yunce berkata dengan tidak jelas saat dia sedang makan. Kamu jelas tahu tentang dasar-dasar pelatihan yang mendalam, jadi kamu jelas tidak membutuhkan aku untuk mengajarimu apapun.
Jasmine menegangkan wajahnya, dan menatapnya. Apa yang saat ini perlu Anda lakukan adalah mengkonsolidasikan alam mendalam dasar. Setelah Anda menerobos alam dan memasuki alam mendalam yang baru lahir, saya secara alami akan mengajari Anda teknik mendalam. Saat dia berbicara sampai di sini, ekspresi di mata Jasmine tiba-tiba berfluktuasi, dan suaranya juga mereda. Seseorang datang. Bukankah orang-orang akan sering datang ke sini? Yunce berkata dengan santai. Ada 5 orang secara keseluruhan, kekuatan mereka semua ada di alam mendalam langit. Dan salah satu dari mereka, sudah setengah langkah menuju Emperor mendalam realem. Jasmine sedikit mengernyitkan alisnya saat suaranya agak menegang dalam konsentrasi tinggi. Apa? Yunce hampir menggigit lidahnya saat dia berteriak tanpa ketenangan. Alam mendalam langit. Di pegunungan naga merah kota hutan Qian yang kecil ini, mengapa para praktisi tingkat itu muncul? Alam mendalam langit terletak di puncak kekaisaran angin biru. Itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang yang berkarakter, seperti Chu Yueli dan biasanya menerima penyembahan berhala dari banyak orang, keberadaan yang transenden. Setengah langkah ke alam kaisar mendalam berada di tingkat ke-10 dari puncak alam mendalam langit, namun ada makhluk yang sangat kuat yang hanya berjarak setengah langkah. Kekuatan ini adalah eksistensi pamungkas yang memiliki kekuatan yang cukup untuk menyentuh gelar 10 besar kerajaan angin biru. Karakter-karakter semacam ini umumnya lahir dari sekte-sekte besar yang berpengaruh. Bahkan di dalam sekte besar itu, posisi mereka akan sangat tinggi, karena pada dasarnya mereka tidak mungkin dilihat rakyat biasa.